Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pemurnian. Yun Yun tidak mengulurkan tangannya untuk menerima token giok kepala saat dia melihatnya digantung di depannya. Dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi kepala sekte ini. Selain itu, karena bayang-bayang dari hal-hal itu saat itu, hal yang paling tidak ingin dia lakukan adalah menjadi kepala sekte. Ambil. Xiao Yan mendesak saat melihat keraguan di wajah Yun Yun. Masih baik-baik saja jika dia tidak membuka mulutnya. Saat dia melakukannya, bagaimanapun, Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, "Terima?" Dan memungkinkan Anda untuk mencoba dan bertindak secara luar biasa lagi. Xiao Yan tanpa sadar sedikit malu saat mendengar ini. Dia berkata, "Sudah bertahun-tahun, namun Anda masih mengingat hal-hal ini. Tidak ada yang benar atau salah dalam kejadian saat itu. Meskipun saya telah menghancurkan sekte awan berkabut juga telah menyebabkan klan Xiao saya menderita kerugian besar. Saya sadar bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi saya tetap harus mempertanggungjawabkan beberapa hal. Saya tidak tahu tentang semua alasan bagus ini." Mata Yun Yun sedikit memerah ketika dia menyebutkan masalah ini. Dia juga sadar bahwa Xiao Yan tidak salah dalam hal itu ketika melihat dari sudut pandangnya. Namun, Mystic Cloud Sector adalah tempat yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Namun, itu dibubarkan saat itu hanya karena orang ini mengatakannya. Jika Anda ingin mencari tempat tinggal yang tenang, Anda tidak akan mencapai kedamaian sejati dengan hidup di bawah orang lain seperti di masa lalu. Selain itu, Anda telah menerima warisan Gran Nihua. Jika Anda tidak mengambil posisi ini, itu akan menyebabkan sekte bunga pada akhirnya turun ke pertarungan internal. Kupikir Nenek Hua tidak akan mau melihat hal seperti itu, kan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yun Yun kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita tua berambut putih di langit. Dia berbicara dengan hormat, "Tetua pertama, Yun Yun untuk sementara dapat mengambil posisi kepala sekte. Anda bisa memberitahu saya jika Anda merasa ada orang yang lebih cocok." Haha, Anda dapat yakin bahwa wanita tua ini sangat mempercayai mata kepala sekte sebelumnya. Karena dia telah menyerahkan semua doukinya kepada Anda, kemungkinan besar Anda adalah kandidat yang sempurna di hatinya. Wanita tua berambut putih itu tertawa. Wajah Hua Jin menjadi gelap dan mudah berubah ketika dia mendengar kata-kata wanita tua ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, "Tetua pertama, saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membuat sekte langit yang mendalam menunjukkan tanda-tanda bergandengan tangan dengan sekte bunga kami. Sekarang kepala sekte berubah dan Xiao Yan bahkan telah melukai Yao Liang, kekasih. Saya pikir kerjasama ini tidak hanya akan berakhir tetapi sekte langit yang mendalam juga tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, mengingat cara mereka melakukan sesuatu." Ancaman dalam kata-kata Hua Jin juga cukup jelas. Jika ketua diubah menjadi Yun Yun, mereka tidak hanya tidak dapat bekerja sama dengan sekte langit yang mendalam tetapi juga akan menyebabkan langit yang mendalam melihat sekte bunga dengan permusuhan. Wanita tua berambut putih mengerutkan alisnya sedikit. Meskipun sekte bunga dan sekte langit yang mendalam memiliki peringkat yang sama sebagai dua sekte, kekuatan yang pertama tidak sekuat yang terakhir. Selain itu, sekte langit yang mendalam benar-benar terlalu kuat. Itu telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Sekte itu memiliki banyak ahli. Faksi biasa tidak akan berani menyinggung mereka sedikit pun. Yaohua Liangjun ini adalah anggota dari sekte langit yang mendalam. Awalnya,
Mereka berencana membuat Yao Hua Liangyun dan Hua Jin menikah untuk meningkatkan hubungan antara kedua sekte dan karenanya membentuk aliansi. Sekte bunga dan sekte langit yang mendalam mungkin disebut dua sekte, tetapi ada banyak faksi di Central Plains yang bisa menandingi kedua sekte ini. Namun, faksi-faksi ini tidak ingin dipublikasikan seperti mereka. Namun demikian, dasar dari sekte ini tidak akan lebih lemah dari dua sekte. Jika seseorang menemani seekor harimau, pada akhirnya ia akan menjadi makanannya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan mata dingin padat Yao Hua Liangyun saat dia berbicara dengan lemah. Elder pertama, saya pikir Anda harus lebih jelas dari saya dalam hal cara sekte langit yang mendalam melakukan sesuatu. Jika kedua sekte membentuk aliansi, kemungkinan sangat sulit untuk mencapai keseimbangan sejati. Cepat atau lambat, situasi di mana tamu akan mencoba mengambil alih posisi pemilik akan terjadi. Pada saat itu, sekte bunga kemungkinan akan menjadi sekte cabang lain dari sekte langit yang mendalam. Xiao Yan, kamu harus berhenti mengucapkan omong kosong. Hua Jin berteriak. Ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Xiao Yan benar-benar mengabaikan wanita ini. Matanya melihat ke arah wanita tua berambut putih dan berkata, jika tetua pertama tidak keberatan, paviliun bintang jatuhku mungkin bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan dari sekte bunga di masa depan. Saya yakin bahwa penatua pertama tidak akan ragu-ragu mengingat guru saya dapat dipercaya, bukan? Reputasi Yao Zunze sangat bagus. Siapa di Central Plains yang tidak tahu tentang kepercayaannya? Tentu, tidak ada yang bisa meragukannya. Wanita tua berambut putih itu tersenyum. Segera, dia mengangguk. Matanya sedikit tajam saat dia melihat ke arah Hua Jin. Dia berbicara dengan suara yang dalam, mulai sekarang, Yun Yun adalah kepala dari sekte bunga. Tidak akan ada lagi argumen. Tetua pertama ini telah mengambil keputusan begitu kata-kata Xiao Yan terdengar. Jika itu di masa lalu, paviliun bintang jatuh tidak memiliki berat untuk membuatnya mengabaikan yang lainnya. Namun, semuanya saat ini berbeda. Paviliun bintang jatuh telah menghasilkan bansheng elit seperti Yao Chen. Kekuatannya pasti akan melonjak. Pada saat itu, bahkan sekte langit yang mendalam tidak akan berani melakukan apapun untuk itu. Salah satunya adalah faksi lama, yang memiliki niat buruk dan cepat atau lambat akan menggigit mereka. Yang lainnya adalah faksi baru dan sedang naik daunnya memiliki potensi besar dan dapat dipercaya. Sebenarnya tidak sulit untuk memilih di antara keduanya. Melihat wanita tua berambut putih itu mengeraskan hatinya dengan maksud membiarkan Yun Yun menjadi kepala sekte, ekspresi Hua Jin juga menjadi jelek. Namun, dia tidak terus mengatakan apapun. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Karena penatua pertama telah membuat pilihan seperti itu, diri yang mulia ini hanya dapat berharap bahwa Anda tidak akan menyesal di masa depan. Ekspresi Yao Hua Liangyun juga cukup jelek. Hari ini, dia tidak hanya kehilangan muka tetapi bahkan telah menghancurkan masalah besar. Jelas tidak akan mudah baginya untuk melaporkan masalah ini ketika dia kembali kali ini. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, wanita tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Sudut mulut Yao Hua Liangyun bergerak sedikit. Masalahnya sudah diputuskan dan tidak ada gunanya baginya untuk tetap di sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Segera, dia mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan bergegas keluar dari sekte bunga. Ketika dia berbalik, matanya dipenuhi dengan ekspresi jahat dan ganas saat mereka melihat Xiao Yan. Jelas, setelah kehilangan banyak wajah hari ini, dia benar-benar membenci Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum di depan matanya. Bintang 6 Douzon memang kuat tapi saat ini dia juga bukan orang biasa. Bahkan jika orang ini ingin menggunakan beberapa trik, Xiao Yan tidak akan takut padanya. Hua Jin melihat Yao Hua Liangyun pergi dengan marah.
Dia ingin mempertahankannya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah mengatupkan giginya, dia tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju gunung, menghilang dalam sekejap mata. Mata wanita tua berambut putih perlahan menyapu seluruh tempat ketika dia melihat dua orang ini pergi. Dia dengan lembut berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Yun Yun akan menjadi ketua baru dari sekte bunga kita. Semua murid dari sekte bunga harus mematuhi perintahnya. Jika tidak, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Dimengerti? Ketika suara wanita tua itu terdengar, para murid sekte bunga yang padat di alun-alun juga buru-buru berlutut. Suara hormat bergema di tempat itu. Salam untuk kepala sekte. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat murid-murid yang padat berlutut. Dia menatap Yun Yun, yang merasa panik dan berkata, "Selamat, kepala sekte Yun Yun." Yun Yun memutar matanya ke arahnya. Dia segera menghela nafas dari kejauhan. Setiap kali orang ini muncul, itu akan menyebabkan beberapa perubahan dalam hidupnya. Dia benar-benar musuh. Upacara untuk Yun Yun mendapatkan posisi kepala tidak terlalu megah. Namun, dengan penatua pertama dari sekte bunga yang mengepalainya, semuanya dilakukan dengan cara yang standar. Setelah upacara selesai, Yun Yun secara resmi menjadi kepala sekte berikutnya dari sekte bunga. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi setelah upacara selesai. Sebaliknya, dia meminta Yun Yun untuk membantunya menemukan ruangan yang tenang. Resistensi tersembunyi di dalam bone Chilling Flame sudah benar-benar lenyap. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menelan dan memurnikannya. Selain itu, sekte bunga ini juga memiliki cukup banyak ahli yang hadir. Ini memang bukan tempat yang buruk untuk memurnikan api dingin tulang. Dengan peningkatan kekuatan para ahli yang berhubungan dengan Xiao Yan, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meski tak perlu lagi takut saat menghadapi ahli seperti Yao Hua Liangjun, musuhnya bukanlah Yao Hua Liangjun melainkan Hall of Soul. Xiao Yan telah menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 dari Hall of Soul. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa itu kemungkinan akan menjadi pertempuran besar yang intens jika dia bertemu dengan salah satu dari keduanya. Yang terpenting, bahkan setelah pertarungan yang intens, peluang kemenangannya tidak tinggi. Meskipun Yao Lao telah maju ke Bansheng Elite, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk selalu mengikuti di belakang Yao Lao. Karena itu, meningkatkan kekuatannya sendiri adalah hal terpenting. Aroma samar dipancarkan dari kuali di dalam ruangan yang sunyi, menyebabkan asap berlama-lama di dalamnya. Ketika seseorang menghirup nafas lembut, semua pikirannya yang mengganggu akan menghilang dari pikirannya saat ini. Xiao Yan cukup puas dengan ruangan yang tenang ini. Dia mengangguk sedikit sebelum duduk di tempat tidur batu. Namun, dia tidak segera mencoba menelan dan memperbaiki api dingin tulang. Penggunaannya dari Annihilation Fire Lotus ketika melawan Yao Hua Liangjun sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak doukinya. Memurnikan api dingin tulang bukanlah tugas yang santai. Dia secara alami harus bersiap dengan baik. Pelatihan ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya terbuka perlahan. Matanya sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Sekilas, mereka tampak seperti jurang yang tanpa fluktuasi sedikit pun. Seteguk udara keruh perlahan dimuntahkan dari tenggorokannya. Cahaya samar juga muncul di wajah Xiao Yan. Kedua matanya berkedip dan jejak api putih pekat menyebar dari dalam matanya. Dalam sekejap, kedua matanya sudah tertutup oleh api putih yang padat. Persempit, mulai. Xiao Yan bergumam pelan di mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kedua matanya perlahan tertutup. Setelah menutup matanya, suhu ruangan juga naik perlahan. Hati Xiao Yan memiliki antisipasi yang cukup besar terhadap penyempurnaan kali ini.
Meskipun Heavenly Flame of the Bone Chilling Flame peringkat tidak lagi dianggap sebagai makanan mewah setelah dia menelan 3000 Burning Flame, itu juga bukan sesuatu yang bisa dia remehkan. Yang paling penting, Flame Mantra saat ini sudah ada di kelas di level tinggi. Dia bertanya-tanya apakah, setelah menelan api dingin tulang, itu bisa melompat dan menjadi metode Ki Klastian? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.